Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alam dimanapun berada, semoga selalu sukses dan bahagia. Kali ini kita akan membahas bukti otentik serta sejarah keberadaan dan peradaban Islam di negara China yang selalu diidentikan dengan komunisme. Biar sahabat tidak gagal paham, mohon ditonton video ini sampai selesai agar kita semua bertambah wawasan tentang negara Cina dan peradaban Islam, sejarah dan Islam saat ini. Selamat menonton. Peradaban Islam pada era kekuasaan dinasti Yuan juga telah berjasa dalam pembangunan kota bernama Kambalik. Kota itu dibangun oleh para seniman dan insinyur serta tukang batu yang didatangkan dari negeri-negeri Islam di Asia Tengah. Selain itu, seorang insinyur muslim bernama Amir al-Din juga tercatat telah mendesain pulau Kui Honga, kini berada di sekitar danau Taman Baihai di pusat kota Beijing. Peradaban Islam yang sempat memegang peran penting dalam pemerintahan di negeri tirai bambu pada era kekuasaan dinasti Ming, umat muslim memiliki pengaruh yang kuat di lingkaran pemerintahan satu dari 6 pendiri dinasti Ming. Zhu Yuanzhang adalah jenderal muslim terkemuka, termasuk Lan Yuwu. Pada tahun 1388, Lan memimpin pasukan dinasti Ming dan menundukkan Mongolia. Tak lama setelah itu, muncul Laksamana Cheng Hu, seorang pelaut muslim andal. Menurut Garnaut, peradaban Islam juga telah memberi pengaruh dalam dunia kedokteran Cina. Umat Islam di negeri itu telah memelopori pendirian rumah sakit pertama, Hu Yahwo Yuan, pada tahun 1277. Selain itu, buku kedokteran Cina yang direvisi pada era kekuasaan dinasti Song tahun 1056 dan 1107 banyak mengambil dari buku kedokteran yang dituliskan oleh Ibnu Sina. Yang tak kalah penting, Islam pun cukup dominan mempengaruhi seni kuliner Cina yang dikenal dengan aneka masakannya dan lezat. Makanan halal yang bisa diterapkan umat Islam sejak dahulu masih cukup berpengaruh. Papar Granut, ilmuwan alumnus Australian National University di Melbourne itu, Garnut juga memaparkan bahwa budaya menulis juga merupakan salah satu warisan peninggalan peradaban Islam di daratan Cina. Aneka macam peninggalan budaya itu masih bertahan hingga sekarang. Dalam bidang astrologi dan astronomi, peradaban Islam juga sangat besar pengaruhnya di Cina. Islam memiliki sejarah panjang di tanah Cina. Pertemuan Islam di Cina dimulai sejak zaman kekhalifahan Rashidin, bertepatan dengan kekuasaan dinasti Tang pada 618 sampai 907 Masehi. Konon, Islam menyebar di Cina melalui jalur perdagangan maritim. Di waktu tersebut, pemerintahan Cina sudah berniaga dengan warga Persia, Arab, dan India. Secara spesifik, Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan utusannya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menghadap Kaisar Yonghui pada 651 Masehi. Pertemuan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Kaisar Yonghui merupakan awal terbentuknya hubungan diplomatik antara Cina dengan negara Islam. Tonggak keberhasilan diplomatik Islam Cina adalah berdirinya Masjid Weisheng atau Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou. Masjid itu diklaim sebagai masjid tertua di daratan Cina yang usianya lebih dari 1.300 tahun. Di sisi lain, jalur perdagangan laut dan darat yang semakin berkembang membuat banyak pedagang Islam bermukim permanen di Cina. Di masa kekuasaan Mongol di Cina, pedagang Islam membantu urusan ekspansi. Keberadaan mereka menyebar sampai ke pelosok Cina. Orang-orang Islam ini juga menikah dan memiliki keturunan dengan penduduk lokal. Generasi mereka ini disebut Hui-Huis. Lalu pada masa dinasti Yuan 1271 sampai 1368, mereka diberi jabatan, status sosial tinggi, dan jaminan sosial. Oleh karena itu, banyak orang Islam dari Jazirah Arab dan sekitarnya berdatangan ke Cina.
Pada tahun 1368 Masehi, dinasti Yuan runtuh dan digantikan oleh dinasti Ming. 1368 sampai 1644 Masehi, situasi berbalik arah. Kegiatan Islam kian dibatasi. Salah satu tokoh Islam terkenal di masa itu adalah Zheng He atau yang lebih dikenal dengan Cheng Ho. Ia mendapat titah dari Kaisar Ming Zidi 1402-1424 untuk berlayar selama 28 tahun. Hal ini kemudian dianggap tonggak penyebaran Islam Huhuis dari Cina. Cheng Ho yang berlayar melewati Samudra Hindia, Teluk Persia, Laut Merah, dan pantai timur Afrika, meninggalkan banyak peninggalan Islam Cina di lebih dari 30 negara, termasuk Indonesia. Dinasti Ming mereformasi sistem pemerintahan dan birokrasi dengan mengurangi status politik Hui-Hui, membatasi perdagangan dengan luar Cina, dan melarang pernikahan sesama ras yang mengakibatkan terpecahnya kelompok etnis Hui-Hui. Etnis ini terpecah menjadi 10 bagian dengan 2 sistem keagamaan yang berbeda, yaitu aliran Sunni dan Manhuans atau Sufi. Aliran Islam Sunni dianut masyarakat di wilayah Xinjiang, meliputi Uighur, Kazakh, Khalkha, Uzbek, Tarta, kecuali Tajik yang menganut Syiah. Kemudian Manhuans dianut oleh Muslim di pedalaman Cina, meliputi Hui, Salas, Dongqiang, dan Boan. Islam masuk ke Cina lewat jalur diplomatik dan dagang mulai abad ke-7 Masehi. Saat itu sebagian besar penduduk Cina menganut Buddha, namun masyarakat Cina dapat menerima Islam secara terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mampu beradaptasi dan tidak berbenturan dengan aliran setempat. Tidak hanya itu, adaptasi yang dilakukan Islam dengan masyarakat lokal Cina membentuk kebudayaan baru. Sebagai misal, dari sisi arsitektur, atap masjid Cina berbentuk kelenteng, menyesuaikan dengan arsitektur lokal, mengucapkan doa-doa dengan pelafalan Cina, penerjemahan kitab suci Al-Quran ke dalam bahasa Cina, ziarah kubur dan tahlil yang diadaptasi dari Confucius wujud bakti Chiu, serta membuat tulisan kaligrafi Cina yang biasa disebut kat. Cina menjadi salah satu negara dengan pemeluk agama Islam yang minoritas. Meskipun demikian, bukan berarti tak bersinar. Terhitung populasi muslim di Cina adalah sekitar 28.127.500, sekitar 1,73% dari keseluruhan populasi Cina. Organisasi Islam terkenal di Cina adalah Asosiasi Muslim Tionghoa yang dibentuk sejak 1952. Menurut ketua asosiasi Islam tersebut, Guo Chengzhen, pada 2010 terdapat sekitar 40.000 masjid telah dibangun di Cina. Jumlah masjid itu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu, pemerintah Cina membebaskan umat Islam melakukan kegiatan keagamaan karena keberadaannya telah dilindungi undang-undang nasional yang sah. Pada Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga, masjid-masjid di Cina selalu ramai oleh masyarakat Muslim. Untuk urusan makanan, umat Islam Cina tidak kesulitan mendapatkan makanan halal karena telah dibangun banyak restoran-restoran halal di penjuru Cina. Cina adalah rumah umat Muslim yang sangat tua. Syiar Islam di Cina sudah disuarakan tak lama setelah Nabi Muhammad SAW meninggal pada tahun 632 Masehi. Tokoh yang membawa Islam ke Cina adalah Sa'ad bin Abi Waqqas atas perintah sahabat Nabi Khalifah Utsman bin Affan. Menurut Iqbal Shafi dalam A Brief History of Muslim in China's Institute of Strategic Studies Islamabad 1983, kedatangan delegasi itu membuat penduduk Cina bersentuhan dengan syiar-syiar Islam untuk pertama kalinya. Bukti fisik dari penyebaran Islam di Cina pun ada, yakni 2 masjid kuno di Kanton Guangtaxi dan Chilinxi. Keduanya adalah masjid tertua di Cina. Konon pertama dibangun di luar kawasan Arab. Singkat cerita, terbukanya jalur perdagangan lewat berbagai moda transportasi membuat Islam kemudian berkembang di negeri tirai bambu. Meskipun proses Islamisasi tak membuat agama ini dianut mayoritas penduduk Cina. Mengacu pada data Council of Foreign Relations 2020, Islam menempati urutan 7 dalam daftar agama yang dianut penduduk.
umat muslim hanya minoritas, sekitar 22 juta atau sekitar 1,8% dari total penduduk Cina. Mereka terbagi dalam 10 kelompok etnis. Terbesar adalah Hui yang dianut mayoritas penduduk Han dan berada di Ningxia, wilayah barat China. Selain itu, etnis lain yang kerap merepresentasikan Muslim adalah kelompok Uighur. Mengutip VOA, Uighur memiliki 11 juta penduduk yang hidup di daerah otonomi Cina, Xinjiang. Yang membuat kelompok ini terkenal adalah karena mereka dilaporkan kerap mengalami perlakuan tak menyenangkan dari otoritas Cina. Sejumlah pemberitaan media dan sumber memberitakannya, meski Cina menolaknya. Dalam laporan Guardian berjudul "We Are a People Destroyed, Why Uyghur Muslim Assure China Are Living in Fear", diketahui kalau Muslim Uyghur kerap mengalami tindakan represif berupa tuduhan teroris, penyiksaan, larangan beribadah, dan penahanan. Beberapa sumber mengatakan itu disebabkan alasan politik. Sejak abad ke-20, Beijing menganggapnya kelompok ekstremis dan separatis yang memberontak dan ingin membebaskan diri, sementara Uighur menganggap mereka bukan bagian dari Cina karena memiliki perbedaan budaya. Sikap ini berbeda dengan yang dialami Muslim Hui. Mereka awalnya tak mengalami penindasan karena mereka patuh dan mampu berasimilasi dengan kebudayaan lokal. Namun, sikap politik Beijing yang keras terhadap kelompok terorisme membuat Muslim Hui terkena getahnya. Dalam laporan South China Morning Post dan Al Arabian di tahun 2018, represi juga terjadi ke Hui, seperti pembatasan belajar agama, imam, larangan azan karena alasan mengurangi polusi suara, dan simbol-simbol keislaman. Namun, di tengah tekanan itu, bagaimana eksistensi Islam di Cina? Pada tahun 2015, survei dilakukan oleh National Survey Research Center (NSRC). Dari wawancara 4.382 orang, diketahui kalau 22,4% anak muda Cina memeluk Islam, berada di peringkat pertama, diikuti Katolik dan Buddha. Riset lain yang dilakukan tim dari Texas A&M University menyebut dalam kurun 1990 sampai 2008, penganut Muslim di Cina mengalami peningkatan dari angka saat ini. Jumlahnya diprediksi melonjak menjadi 31 juta di tahun 2030. Sedangkan untuk jumlah masjid pada sekitar 40.000 yang tersebar di negara tirai bambu, mayoritas berada di Xinjiang. Meski diprediksi bakal meningkat, tetap saja hantu represi akan selalu ada. Tak menutup kemungkinan peningkatan jumlah itu dibarengi dengan penghancuran masjid dan penindasan umat muslim. Wallahu a'lam bishawab. Kita kali ini semoga berguna untuk sahabat semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.